Memasuki awal Ramadan 1447 Hijriah, para penyintas bencana ini menjalani sholat tarawih, sahur hingga berbuka puasa di posko pengungsian. Hampir 3 bulan pasca bencana, sebanyak 103 keluarga penyintas bencana banjir bandang di Dusun Kareng, Desa Bukit Linteng, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, masih bertahan di tenda darurat. Mereka mengungsi di kebun kelapa sawit karena rumah-rumah mereka telah hanyut disapu arus banjir bandang. Sebanyak 520 jiwa masih bertahan di posko pengungsian ini. Mereka mulai mengeluhkan kekurangan logistik hingga pasokan air bersih yang berkurang disebabkan daya listrik untuk mesin pompanisasi belum memadai. Mereka memilih mengungsi di kebun sawit karena berada di dataran tinggi, serta tempat paling aman saat bencana banjir melanda. Fasilitas yang terbatas membuat aktivitas ibadah dan kebutuhan harian pun serba sederhana. Terlebih lokasi pengungsian yang jauh dari permukiman maupun pusat kecamatan. Para penyintas bencana banjir berharap agar pemerintah segera membangun hunian sementara ataupun hunian tetap sehingga mereka bisa beraktivitas normal khususnya di bulan suci Ramadan. Hal ini disebabkan tenda darurat ini tidak memungkinkan untuk ditempati oleh para lansia dan anak-anak dalam waktu yang lama. Salah seorang pengungsi, Halawiyah, mengaku Ramadan kali ini menjadi pengalaman paling berat selama hidupnya. Rumah yang ia tempati bersama anak-anaknya hilang, terseret arus banjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Lansia berusia 69 tahun ini juga mengaku kesehatannya mulai menurun selama hampir 3 bulan berada di posko pengungsian. Kondisi di dalam tenda pengungsian yang panas saat siang hari maupun dingin saat malam membuat suasana bulan Ramadan kali ini terasa lebih berat. Bukan rumah sendiri itu ada taraweh pun nggak sama lah, jauh kali bandingan. Di sini serba terbatas, Mbak. Taraweh di mana? Di musala itu. Musala darurat. Musala itu yang kuning semua kan. Wah, sedih, nggak terasa. Selanjut umur tuh ini baru kita rasa, kan sedih. Sementara itu, Kepala Dusun Kareng, Muslim, mengatakan hunian sementara atau huntara baru akan dikerjakan dalam beberapa hari ke depan. Sebanyak 76 huntara akan dibangun tak jauh dari lokasi posko pengungsian. Kemarin sudah real ke lapangan dan beberapa hari lagi real untuk mengerjakan. Kita bangun nggak jauh dari sini. Dari lokasi ini kira-kira 30 meter dari sini. Huntaranya sesuai dari SK Bupati, kami di Dusun Kareng ini 76 huntara. Memasuki awal bulan Ramadan 1447 Hijriah, sebanyak 28 kepala keluarga masih menempati tenda darurat yang didirikan pemerintah beberapa waktu lalu. Di tengah keterbatasan, para pengungsi tetap menjalani ibadah puasa. Mereka memilih untuk tetap tinggal di lokasi pengungsian yang tidak jauh dari desa agar dapat menjaga harta benda yang tersisa serta memudahkan aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan bersekolah. Beginilah suasana di posko pengungsian korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Balai Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Meski diharapkan pada keterbatasan, semangat para pengungsi untuk bertahan tetap kuat. Mereka berharap untuk dapat segera keluar dari tenda darurat dan kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan layak bersama keluarga. Salah seorang pengungsi, Mariani, mengaku menjalani awal Ramadan di tenda darurat bukan hal mudah. Hingga saat ini, Mariani dan pengungsi lainnya belum mendapat kepastian terkait hunian tetap. Sebagian di antara mereka bahkan sudah tidak memiliki lahan untuk membangun kembali rumah. Ia berharap pemerintah dan para donatur dapat membantu penyediaan lahan dan hunian tetap, agar mereka dapat segera kembali menjalani kehidupan secara lebih layak. Kalau sedih itu memang udah ada di dalam hati kita. Kadang malam pun, kadang ada uga panas, kadang dingin adalah. Maklumlah kita di tenda ya. Kalau harapan kita kan maksudnya seperti pemerintah diusahakan tanah lah.
Sebab kita ini kan membutuhkan tanah terutama. Memang kalau rumah memang bagi yang orang musibah bencana memang kalau rumah memang udah ditetapkan ada. Jadi bagi kita yang belum ada duitnya ya, harus bertahan dulu sebab kita tanah yang nggak ada kan. Hingga kini jembatan penghubung Desa Pintu Rime dan Desa Pertik di Kecamatan Pining belum juga dibangun. Putusnya jembatan ini membuat akses lintas provinsi tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini pun menyebabkan ambulans pembawa jenazah warga Desa Lesten tidak dapat melintasi sungai. Akibatnya sejumlah warga bergotong royong memandu jenazah menuju seberang sungai. Jenazah terpaksa ditandu oleh warga menyeberangi sungai agar dipindahkan ke ambulans lain di seberang sungai. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan jembatan darurat akan dibangun. Warga hanya dapat berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh sudah berlangsung hampir 4 bulan. Jadi kepada Bapak Presiden agar mengupayakan segera membangun jembatan Bili di jembatan yang menghubungkan kampung Pintu Rime dan Pertik.